Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Dwi Wiratama dan teman saya Muhammad Hamzah dan satu teman lagi yang bernama Wahyu Setiawan Raharjo. Pada materi kelompok kami, di sini kami akan mempresentasikan tentang daftar pustaka dan lampiran untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Winaka Dinar Pratiwi, SPD MPD. Yang pertama ada daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka atau lebih dikenal pula dengan istilah bibliografi adalah daftar karya seperti buku dan artikel yang ditulis pada subjek tertentu atau oleh penulis tertentu. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Yang kedua, baris kedua dan selanjutnya dari prevensi itu juga dimulai dengan 5 atau 7 ketukan ke dalam. Ketiga, jarak antar baris 1 atau 1,5 spasi. Yang keempat, daftar referensi diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama penulis. Yang kelima, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Selanjutnya, saya Wahyu Setiawan Raharjo akan menjelaskan unsur-unsur yang ditulis dalam daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, tanggal akses, nomor, judul, edisi, tempat penerbitan, nama penerbit, dan website. Lalu, untuk memisahkan bagian-bagian digunakan tanda titik, koma, dan titik 2. Selanjutnya, sistematika penulisan daftar pustaka. Secara umum, komponen-komponen daftar pustaka yang diambil dari buku secara berurutan terdiri atas nama pengarang, tahun, judul, nama kota tempat buku diterbitkan, dan yang terakhir nama penerbit. Fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita ke dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Dan keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Baik, saya Muhammad Hamzah yang akan melanjutkan menjelaskan pada materi di slide berikutnya. Pada slide berikutnya terdapat materi lampiran. Jadi, lampiran dalam karya tulis ilmiah merupakan bagian yang berisi hal-hal pendukung yang berkaitan dengan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Bentuk lampiran dalam penelitian berupa gambar atau foto, indeks atau glosarium, bagan tabel atau skema. Dalam hal ini, lampiran biasanya dicantumkan di bagian belakang karya tulis ilmiah. Perlu atau tidaknya mencantumkan lampiran dalam karya tulis ilmiah tergantung pada topik yang akan dianalisis. Bisa jadi sebuah karya tulis ilmiah sangat membutuhkan lampiran, namun bisa jadi pula sebuah karya tulis ilmiah tidak membutuhkan lampiran. Peran lampiran ditentukan oleh hasil analisis sebuah yang terletak pada bagian pembahasan karya tulis ilmiah.
Biasanya karya tulis ilmiah yang diteliti dengan metode kuantitatif akan membutuhkan lampiran berupa bagan. Sementara itu, karya tulis ilmiah dengan metode penelitian kualitatif biasanya akan membutuhkan lampiran berupa gambar atau foto. Pada slide berikutnya terdapat cara membuat lampiran. Yang pertama, susunlah hal-hal yang diperlukan untuk menjadi lampiran dalam satu folder. Yang kedua, ketika karya tulis ilmiah sudah mencapai bagian penutup, lanjutkan pada bagian daftar pustaka, lalu cantumkan satu persatu lampiran. Yang ketiga, cantumkan lampiran sesuai dengan masing-masing jenis. Misalnya, lampiran yang berupa tabel, cantumkan sekelompok dengan yang bersama tabel lagi. Dan indeks yang disatukan dengan indeks lagi. Yang keempat, jangan lupa sisipkan penomoran lampiran urut dari jenis lampiran yang pertama kali dicantumkan. Misalnya lampiran berupa gambar, maka diberi kode nomor. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan presentasi yang kami lakukan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.